Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu di seluruh Indonesia. Oke, di video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat ulangan ataupun ujian dengan menggunakan aplikasi Google Formulir. Oke, adapun hal-hal ya yang perlu dipersiapkan untuk pembuatan ujian ataupun ulangan harian dengan menggunakan Google Formulir adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, tentunya kita sudah memiliki ya soal yang akan kita input di Google Formulir. Bisa itu berupa Word ya. Nah, seperti ini yang saya tampilkan ya. Kemudian setelah ada soal, adapun hal juga yang kita perlukan, kita juga bisa menggunakan aplikasi Photoscape, karena kadang itu ada soal ya yang tidak bisa langsung di copy ya ke Google Formulir, sehingga harus di screenshot terlebih dahulu. Nah, nanti ya saya akan contohkan bagaimana caranya ya. Oke, langsung saja untuk membuka aplikasi Google Formulir, kita masuk dengan menggunakan web browser ya. Bisa menggunakan Mozilla Firefox ataupun menggunakan Google Chrome. Nah, kali ini saya akan menggunakan aplikasi Mozilla ya. Nah, kita ketik saja di pencarian Google Formulir. Nah, oke, kemudian kita pilih Google Formulir. Nah, pastikan juga ya di sini kita login dengan menggunakan email kita ya, yang nantinya akan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan soal-soal kita. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik buka Google Formulir ya sebagai pribadi. Nah, ini ya ada tampilan Google Formulir. Kemudian untuk membuat soal, nah kita memulai formulir baru ya yang kosong saja. Nah, di formulir tanpa judul ini kita bisa ubah dengan mata pelajaran ya. Misalnya saja bahasa Indonesia. Misalnya UMBN ya, UMBN, soal UMBN 2021. Oke. Kemudian di sini kita klik ya supaya judulnya juga berubah. Kemudian hal yang pertama yang perlu kita perhatikan, tentunya kita terlebih dahulu untuk mengisi biodata siswa ya. Nama lengkap ini diaktifkan ya, wajib diisi agar siswa tidak bisa melewati bagian ini jika tidak mengisi nama lengkap ya. Kemudian untuk menambah sheet, kita pilih tambah pertanyaan. Kemudian di sini kita bisa kelas. Kalau misal ada dua kelas, kita bisa pilihan pertama kelas 9A, kemudian pilihan kedua kelas 9B. Kemudian ini juga wajib diisi. Kemudian kalau misal masih ada pertanyaan untuk biodata, kita masih bisa tambah ya. Kemudian jika misal sudah tidak ada, kita bisa membuat tambah bagian. Nah, sehingga ini nanti di bagian kedua ini kita bisa isi dengan soal-soal ya. Nah, misalnya kita pilihan ganda, berarti ini petunjuk soal ya. Pilihlah selesai. Kemudian ingat untuk tambah bagian. Nah, kemudian di sini kita tinggal copy soal-soal ya yang telah dipersiapkan tadi dengan menggunakan aplikasi Word yang tadi ya. Misal ini, nah, teks pertama ini kita tinggal copy soal pertama, kemudian paste di sini. Kalau misal ini soal pertama yang kita buka ya, bisa kita buka, bisa juga tidak, tergantung dari Bapak Ibu. Kemudian
pilihannya ini sudah benar ya, pilihan ganda kita masukkan di sini untuk optionnya. Nah, kemudian ini bisa wajib diisikan. Kalau begini ini tidak bisa diubah, dimasukkan ya jumlah poin dan jawabannya. Makanya kita atur dulu ya sebagai kuis. Cara mengatur agar ini menjadi kuis di pengaturan ya. Kemudian kita pilih ke kuis, kemudian jadikan sebagai kuis. Nah, ini kita bisa pilih segera rilis setelah pengiriman. Kemudian respon apakah siswa itu kita akan tampilkan ya pertanyaan yang tidak dijawab, jawaban yang benar, dan nilai. Kalau misal tidak perlu, kita tidak usah centang ya. Kemudian klik simpan. Nah, setelah mengklik simpan, nah di sini sudah bisa ya kita isi jawaban dan juga poinnya. Kalau misal 25 soal berarti poinnya satu soal itu 4. Kemudian kita pilih jawaban yang benar ya, misal B. Kemudian klik selesai. Maka soal pertama ini sudah bisa ya. Oke. Kemudian untuk di pengaturan di sini juga presentasi kita bisa acak ya, acak pertanyaannya. Kemudian kita bisa mengisi pesan konfirmasi, misalnya terima kasih di UMBN ya. Terima kasih telah mengikuti UMBN 2021. Kemudian klik simpan. Nah, kemudian nanti pertanyaannya ini akan acak ya, karena kita tadi pilih acak. Kemudian selanjutnya ini juga kita bisa ganti temanya. Misalnya ini kita pilih di sini ya, opsi tema. Ini headernya bisa kita masukkan. Jika misal ada header yang kita siapkan, bisa kita klik unggah, ataupun bisa pilih tema di sini ya. Saya unggah, kemudian cari ya. Kita mencari file yang telah kita siapkan sebagai header ujian. Kalau misal ada, kalau tidak kita bisa pilih ya di tema tadi, ataupun ini opsional ya, bisa diterapkan ataupun tidak. Kemudian open. Oke. Kemudian ini kita klik selesai. Ini ya tidak tampil karena jaringan ya, ini tidak terlalu bagus, tidak terlalu mendukung. Ini juga warnanya bisa kita ubah, misalnya warna hijau ataupun ini. Oke, nah kemudian ini ya, nah tampilannya akan seperti ini. Oke, bisa. Kemudian kita coba lagi ya. Kalau misal ada soal yang tidak bisa kita copy paste ke Google dokumen ini, nah bagaimana caranya? Nah, misalnya ini ada soal bahasa daerah. Nah, ini kan jika ini diinput di aplikasi Google Formulir, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, tidak ya? Jadi kita harus screenshot terlebih dahulu ya. Nah, kita gunakan aplikasi Photoscape. Oke, kita screenshot dengan menggunakan aplikasi Photoscape. Kita buka Photoscape ya, kemudian screen capture. Ini bisa diunduh ya di Google, ataupun terkadang ini sudah menjadi aplikasi bawaan. Kemudian klik screen. Oke. Nah, ini hasilnya ya, hasil. Kemudian kita klik simpan. Di mana file ini kita bisa simpan, terserah dari Bapak Ibu ya. Penting nanti tidak kesusahan saat mencari. Kalau saya biasa menyimpan di desktop karena itu lebih mudah dicari. Kemudian kita masukkan di pertanyaan ini. Kemudian ini ya, ada opsi gambar, ini bisa kita masukkan. Kemudian cari file. Kemudian kita bisa pilih, nah ini yang gambar tadi, kemudian open. Nah ini ya tampilannya. Nah untuk memberi option, karena ini kan A, B, C, D nya ini tidak bisa dipilih, nah kita tulis saja A, B, C, dan D. Nah bisa kan? Kemudian tinggal kita
pilih kunci jawabannya, misalnya kuncinya A, kita kasih juga poin. Oke, bisa ya, ini mudah. Kemudian wajib diisi ini bisa ya, atau juga tidak, tergantung dari teman-teman guru. Oke, kemudian misalnya masih ada, kalau misal saya kasih contoh lagi ya, terkadang, nah kalau misal seperti ini kan bacaan ya, jika dimasukkan di teks, nah maka akan ini menyatu. Nah, cermatilah paragraf. Ini kan terkadang siswa itu pusing ya kalau begini. Jadi contohnya, nah, jadi baiknya juga ini kita screen sama tadi dengan, nah, tapi ini tidak usah di screen saja ya pilihannya, karena ini kan pilihannya ini bisa dimasukkan ya di optionnya ya, seperti ini. Jadi yang di screen saja itu pertanyaannya ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita gunakan lagi Photoscape ya untuk meng-screen. Kemudian ingat chapter region. Oke. Kemudian Ctrl S, pilih di mana ingin kita save. Oke, kemudian ingat untuk memasukkan gambar. Nah, kemudian saya ingin juga menampilkan bagaimana kalau misal di file yang icon ya, optionnya itu ada gambar. Oke, bisa juga ya, di sini ada, bisa kita tambahkan gambar di optionnya. Nah, sudah ya, ini tinggal kita kasih kunci jawaban, misalnya B. Oke, kemudian 5, 4 ya, 4 kalau misal 20. Selesai. Kalau misal di optionnya itu ada gambar, misal berikut ini juga bisa diketik manual. Ini gambar yang benar. Ini contoh soal saja ya. Kemudian kita ini ada pilihan gambar ya, opsi yang pertama. Kita bisa pilih gambarnya. Misalnya yang ini untuk opsi pertama gambarnya. Oke, ini langsung tampil ya gambarnya. Ini kita tinggal ubah A, kemudian B misalnya gambar kedua kita ambil aja ini ya. Dan seterusnya B, kemudian ini C, D. Kita tinggal masukkan gambar ya di sini dan klik wajib diisi ya. Nah, jika misal telah selesai, nah, kemudian bagaimana cara untuk membagikannya? Kita bisa klik kirim, kemudian bagikan link ya. Nah, ini linknya tinggal kita perpendek agar lebih pendek, kemudian salin. Nah, kemudian ini link ini kita bagikan ke siswa ya untuk dikerjakan. Oke, misalnya kita coba ya kerjakan, ini juga bisa kita menggunakan link ini. Nah, akan tampilannya tampilannya seperti ini ya. Nah, ini. Oke, di sini kelasnya karena ini tadi acak ya, jadi ini teracak. Kita kelas 9A, misalnya namanya Ahmad ya. Kemudian berikutnya. Nah, di sini pertanyaannya ya, ini teracak ya, tidak sesuai tadi. Kita bisa pilih misal A. Kemudian di sini kita acak saja ya. Ini sebagai contoh saja. Kemudian jika siswa sudah mengerjakan, bisa mengklik kirim. Nah, ini kan muncul ya pesan terima kasih telah mengikuti UMBN. Tapi ini siswa tidak bisa melihat nilai ya, karena tadi tidak saya tampilkan. Nah, bagaimana cara melihat nilai siswa yang telah mengerjakan? Kita klik respon ya. Nah, di sini akan muncul berapa jumlah siswa yang sudah
mengikuti. Nah, di sini ada, nah ini ada 0 ya, karena tadi tidak ada yang benar dari jawaban siswa. Oke, bisa ya. Oke, mungkin cukup ya untuk tutorial hari ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.